anak-anak. Baik, anak-anak sekalian. Coba tes kerapiannya dulu. Ketua kelas coba rapikan kelasnya dulu agar pembelajaran pada pagi hari ini kita bisa mulai ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai mata pelajaran pada pagi hari ini, Pak mau absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Aulia Malik, Hamdan Musa, Riki. Oke, baik, hadir semua ya. Oke, anak-anak, baik. Saya harap anak-anak pada pagi hari ini harus fokus pada mata pelajaran pada pagi hari ini ya. Karena mata pelajaran pada pagi hari ini sangat penting untuk kita. Yang mana mata pelajaran pada pagi hari ini yang kita pelajari adalah bab tentang sholat. Jadi baik anak-anak, yang sudah Pak tampilkan di depan adalah pengertian sholat anak-anak. Nah, pengertian sholat itu adalah sholat adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh seluruh umat muslim. Yang mana secara bahasa sholat berarti doa atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna doa ini adalah untaian kata-kata yang kita lakukan saat kita melalui sholat, yaitu ungkaian kata-kata anak-anak dari bacaan Al-Quran, dari mushaf Al-Quran. Jadi setiap ungkaian yang kita peragakan sholat adalah kata-kata yang doa. Anak-anak istilah. Nah, secara istilah adalah sholat itu secara bahasa ini kita mananya kita anak-anak pergerakan sholat dari sampai kita harus paham. Kemudian kita lanjut. Kita syarat dan rukun sholat. Nah, syarat dan rukun sholat ini harus kita ketahui sebelum kita mulai sholat. Nah, syarat seperti orang yang balik atau mencapai puasa, suci dari najis, kemudian menghadap. Sudah dijelaskan syarat yang harus dipenuhi setiap muslim ingin melakukan sholat, yang ingin melakukan sholat iman. Nah, orang yang tidak beriman berarti tidak mungkin maka yang beriman atau dalam orang muslim yang sholat. Karena ya, kemudian nah, melakukan sholat harus mempunyai akal yang sehat. Nah, kalau anak arti dijanjikan dia sudah usaha. Nah, seperti anak saya, nah sudah berarti setiap buat sholat akan diterima Allah. Nah, belum itu akan diganjarkan pahala berupa dan itu karena usaha melaksanakan sholat. Nah, suci dari hadas ya anak. Sudah dia suci hadas dulu, dia melakukan sholat. Kalau dia suci berarti dia tidak terima. Tapi anak harus paham konsep memahami syarat sholat dan rukun. Melaksanakan kedudukan yang meliputi bacaan rukun, kemudian antara dulu. Nah, kalau orang bisa saja melaksanakan sholat anak-anak di dalam diadakan kemudahan, berarti kemudahan melaksanakan. Jadi tidak ada keterbukaan di tersebut. Bahwa sakit harus datang ke masjid. Ya, jadi, kalau orang kita, contoh orang tua kita bahwa orang tua harus sholat, berarti kita ayah harus ayah kalau mampu ayah sholat di sakit. Misalnya itu di Oke, tadi kita sudah membahas tentang pengertian sholat serta tata cara sholat. Kita masuk kepada caranya. Ada tata
sholat dilakukan umat muslim. Yang pertama itu membaca niat. Nah, ada pemahamannya anak-anak sebagai pemahaman yang kita cari. Nah, pagi hari ini Pak ingin menyampaikan bahwa Pak ingin menyampaikan pemahaman yang pada umumnya. Nah, cukup baca niat dari bisa dari rumah ya anak-anak, dari rumah. Nah, kemudian kita masing-masing juga sholat karena kita niat ada niat melakukan kita melakukan kayak harus dipahami. Lanjut. Nah, kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram pada itu kita mengangkat tangan yang akan sejajar dengan kita punya dari seorang laki-laki seorang perempuan itu di bawah dengan bacaan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kita mengulang Tuhan. Takbir pertama itu dengan Allahu Akbar. Nah, kemudian kita sudah dari pengajian dan membaca surah Al-Fatihah. Nah, setelah kita takbiratul ihram, kita membaca surah Al-Fatihah yang mana Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, seterusnya. Nah, kalau kita membaca Al-Fatihah, kita membaca pilihan yang mana yang kita mampu hafal. Ya kan? Yang kita mampu hafal. Seperti surah Al-Ikhlas, kata surah Al-Falaq, kata surah An-Nas, kita baca surah itu mampu baca. Paham ya anak-anak? Kita lanjut. Nah, kemudian ruku. Ruku ini mana kita membadan, kita harus sejajar sesuai dengan video ini. Sejajar dengan kepala. Gambar ini menunjukkan bahwa agak yang sudah paham adalah gambaran yang kita harus sejajar kepala kita. Membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihi Subhana Rabbiyal Azim. Nah, kita harus membacakannya harus dengan fasih. Ya, rekan-rekan, harus dengan baik. Tidak di sini. Nah, itu adalah bangun. Nah, bangun dari buku ini adalah baca Samiallahu liman hamidah. Bagaimana? Dengar? Anak-anak dengar? Oke, kita ulang ya. Samiallahu liman hamidah. Nah, itu bacaan kita pada tidak dengan bacaan Rabbana walakal hamd. Tanda belajar pada pagi hari adalah secara umum. Jadi kita umum mengenai tidak gitu. Lanjutlah itidal. Kita melakukan sujud. Nah, bisa anak lihat. Nah, kita melakukan sujud. Nah, sujud ini tangan kita harus berada di samping telinga kita dan tidak melebar dan tidak terlalu mendekat.
Ini anak-anak di sini pergerakan sini di sini. Nah ini sempurna. Kemudian kalian rapat, kemudian dengan membaca Subhana ta'ala wa bihamdi, Subhana rabbiyal wa bihamdi, Subhana rabbiyal wa bihamdi. Seperti itu tadi. Saya seperti itu. Kita membaca 3 kali. Nah, anak-anak. Oke, kita lanjut bangun. Setelah kita lakukan 2 kali secara berturut, nah kita masuk pada duduk kita sujud. Nah, dulu di antara kita membaca tahiyat, baik tahiyat awal. Nah, tahiyat awal ini saja sampai habis. Yang mana adalah tahiyatul mubarakah, salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sampai di situ saja anak-anak. Dulu dosanya sampai saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tidak lanjut lagi. Nah, kemudian bangun, kita melanjutkan kan soal selanjutnya. Kita mulai membaca soal Fatihah, kemudian baca surah tertentu, kemudian dan tidak. Nah, kemudian tasyahud. Setelah melakukan sholat, kan ada yang dekat sama dekat. Kemudian kita sudah membahas tentang tahiyat awal. Nah, kemudian setelah melakukan tahiyat awal, kemudian melakukan lagi. Nah, ada tahiyat akhir. Ya, nah, paham, kita mengetahui sholat ini. Bab sholat ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terakhir atau di mana tahiyat akhir, bacaan setelah melanjutkan dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apalagi yang bermalam sih. Jadi Pak suaranya agak serak-serak. maaf. Jadi lanjut. Jadi kita lanjut. Kemudian setelah kita membaca tasbih dari nah kita membaca lagi kita lanjut yang mana tasyahud akhir ini kita membaca dari at-tahiyatul barakatuh salawat tahiyatul lillah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan assalamu alaina barakatus. Nah kemudian melanjutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina ali sayyidina Muhammad sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barak ala Ibrahim wa ala ali barak ala sayyidina Ibrahim. Jadi itu bacaannya. Nah, bacaannya secara mungkin pulang bisa dari referensi lain. Jadi referensi. Nah kemudian setelah kita sholat dan mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak paham kita jalan setelah melakukan sholat kita anak-anak yang mana zikir ini mengagukan Tuhan kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan subhanallah 3 kali kemudian Allah 3 kali setelah lakukan kita zikir anak-anak ya Pak ajaran ya berdoa ya berdoa ya, kita terhadap kedua orang tua kita itu selalu berdoa kepada orang tua karena tanpa orang tua kita tidak ada di yang Allahumma rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak-anak Allahumma ghfirli warhamhuma kama rabbani shaghira.
kita lah, kita dan melakukan kesalahan. Kita akan melakukan yang kita. Mungkin itu yang dapat. Jadi saya harap anak-anak bisa mengambil dan mencerna apa yang kita pelajari pagi hari ini. Ya. Kemudian minggu depan kita akan praktek ya anak-anak. Nah, mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, minggu kali ini. Minggu depan akan praktek ya anak-anak. Jadi anak mempergerakan peralatan harus membawa peralatan anak-anak. Mungkin itu yang Pak sampaikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from under